Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah dan selalu kita berselawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam perihal penggambaran hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Kenapa saya selalu membacakan hadis ini di awal? Supaya senantiasa mengingatkan kita selalu. Di situ Rasulullah berwasiat dalam berucap itu mengingatkan bahwa siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia yang mencintaiku. Siapa yang mencintaiku kelak bersamaku di dalam surga. Artinya di situ ada jedah waktu ya, siapa saja gitu. Artinya di masa itu dan di masa yang akan datang, siapa orang-orang yang menghidupkan sunnah. Artinya nanti ada bakal orang yang dia bakal meninggalkan sunnah itu dari kalimat hadis itu gitu. Sunnah Nabi ini kita bisa ikuti dari percakapannya. Makanya itu kalau dari percakapannya qala Rasulullah begitu. Ada nanti kana Rasulullah, atau nanti sahabat itu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi itu semua memiliki makna-makna, ada interval waktunya gitu. Kalau masuk dalam kata bahasa, kata kerja gitu, atau kata perbuatan, dia nanti ada perbuatannya hari itu, ada yang hari yang akan datang gitu. Ada hari yang sebelumnya dan sesudahnya gitu. Nah, itu nanti dibahas dalam pembahasan ilmu sorob dia. Jadi kita harus mengerti dengan kalimat-kalimat itu supaya kita mengerti ke depannya. Nah, perihal kepada sunnah Nabi itu kita harus mengetahui bahwa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini yang diikuti apanya gitu? Nabinya atau ucapannya gitu. Gitu. Kita harus mengerti gitu. Kalau nabinya sudah pasti kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak hidup di zamannya. Yang mengikut nabi itu adalah para sahabat yang hidup di masa nabi itu. Nah, sedangkan kita hanya bisa mengikut wasiatnya, perkataannya atau cakapnya gitu kepada umat setelahnya gitu. Makanya Nabi selalu mengingatkan di situ. Pernah di dalam satu gambaran hadis itu, ummati ummati. Itu Nabi sangat cinta kepada umatnya. Umat yang mana gitu? Umat setelahnya itu gitu. Jadi sampai saat sekarang ini kan masih ada itu umat yang memang dia mau diselamatkan, maka diantarkanlah para mujaddid, para wali-wali Allah itu yang menjadi pembaharu di dalam perjalanan agama ini, dalam Islam ini gitu. Jadi itulah gambarannya. Jadi kita niat senantiasa itu mencintai, tanda kita mencintai sosok seorang Rasulullah itu kita menghidupkan apa yang dia perbuat di masa hidupnya gitu. Jadi gitu kira-kira gambarannya, Tuan.
Mungkin ada hal-hal yang mau dibicarakan, silakan. Terima kasih. Tuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana saya pesan beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat dengar di sebuah channel YouTube, mereka berbicara itu tentang zikir Allah. Ya. Tapi ada yang sepertinya sepertinya menyangkal gitu. Itulah kira-kira bahasanya. Nah, jadi kira-kira kayak mana penjelasan yang sebenarnya, Tuan? Jadi perihal gini ya, kita dalam hal menyikapi pendapat orang lain, kita harus beradab. Beradabnya begini, dia berbuat sesuatu itu kan dengan ilmu yang dia ketahui. Artinya dia bersandar kepada ilmu pengetahuan yang diketahuinya gitu. Jadi kita sebagai orang yang beradab, ya silakan saja dia berbuat begitu. Itu semisal gimana tuh? Contoh bahasanya gitu. Dia mengatakan apa gitu. Jadi kita dapat sudut pandang yang berbeda nanti gitu. Apa istilah gitu ya? Tidak punya makna atau tidak punya manfaat dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Oh gitu. Menyebut nama Allah itu tidak bermakna. Ya, Gitu. tidak bermanfaat. Berarti kalau tidak bermakna, pasti dia nyambung nanti tidak mendapat pahala gitu ya. Gitu. Bahkan nanti ada yang mengatakan kalau itu tidak ada diajarkan oleh Nabi, nanti ujung-ujungnya itu nanti sesat, dibilang bid'ah gitu ya. Macam-macam. Iya. Kita ambil dari kata makna dulu ya. Nama Allah itu lafzul zalalah atau ismul a'zam, nama yang agung. Justru Allah itulah sempurnanya nama gitu. Kalau udah kata sempurnanya nama, berarti sempurnanya makna. Jadi kalau ada orang berkata dia bilang menyebut nama Allah tidak bermakna, ya itu urusan dia gitu. Kita sebagai orang yang beradab, kita tidak boleh menyangkal tidak bisa, dia salah, nggak bisa. Itu biar aja dia. Karena setiap ucapan itu nanti dia akan menanggungnya gitu. Setiap perbuatan itu dia akan menanggung apa yang dia ucapkan gitu. Apa yang dia perbuat dia menanggungnya. Alasan dia berbuat gitu dengan sandaran ilmunya gitu. Kalau saya berpikir begini, dalam perihal ilmu nih ya, banyak yang kita ketahui, tapi lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui gitu. Nah, di situ kita harus berhati-hati. Jangan karena kita baru mendapat sedikit ilmu, terus kita memutuskan satu perkara hal, lalu kita berucap, dengan ucapan kita itu orang banyak mendengar, banyak melihat, dan orang mengikuti itu. Itu yang menjadi resiko yang besar buat si pelakunya gitu. Nah, kalau saya pribadi ditanya, itu urusan dia. Nah, kalau saya pribadi ditanya, kalau justru nama Allah itulah sempurnanya nama. Kalau udah lafzul zalalah itu sempurnanya nama, berarti sempurnanya makna di situ. Gitu. Kalau dibilang menyebut nama Allah itu tidak bermakna, itu sudah sangat keliru. Kenapa? Maknanya yang paling dekat sekali itu nama Tuhan. Berarti maknanya Tuhan. Allah itu Tuhan gitu. Udah dapat baru satu makna. Kalau kata sempurna makna ini, dia all. Kenapa dibilangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kata alhamdu itu segala puji bagi Allah gitu kan. Berarti kan ada makna di situ. Yang dipuji siapa? Allah. Berarti ada puji-puji yang lain sebelum memuji Allah itu. Jadi semua makna pujian itu hanya untuk Allah. Gitu. Contohnya gitu. Bapak memuji kepada Tuhan gitu. Atau Tuhan memuji kepada makhluknya gitu. Atau lagi Tuhan memuji kepada Tuhan itu. Atau makhluk sesama kita memuji kepada pujian kita. Anda baik sekali gitu misalnya. Artinya apa?
Artinya segala puji itu dikembalikan kepada pencipta itu. Karena apa? Karena di situ alhamdulillahirabbil alamin. Selagi kita masih ada di bumi Allah ini, di alam semesta ini, di bumi Allah ini, berarti segala makna itu kembalinya kepada Allah gitu. Jadi justru nama Allah itu sempurnanya nama, pastilah sempurnanya makna gitu. Tidak mungkin tidak. Mungkin dia tidak mengerti aja dalam hal itu. Contoh begini, dalam hal mungkin kalau kita ya dulu kita belajar gini, ketika ada perkataan, ada objek subjek. Kalau dalam bahasa Arab itu membilangkannya ada setiap ada mubtada, ada khobar, ada mubtada gitu. Jadi kalau ada mubtada, mana khobarnya gitu. Artinya apa? Kalaulah semisal gini, Allah dibilangkan situ maha besar gitu. Allahu Akbar, berarti kembali maha besar itu kepada Allah. Ketika nanti Tuhan menyebut Ar-Rahman, siapa yang maha pengasih itu? Siapa menjawabnya? Allah gitu. Karena di situ nanti apa bukti nama Allah itu sempurnanya makna? Karena setiap kata dari sifat yang dari Asmaul Husna itu, dia di situ dikhususkan kepada namanya Alif Lam. Alif Lam itu mengkhususkan kepada lafaz Allah itu tadi gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan menyebut nama Allah itu tidak bermakna, itu kalau saya bilang itu sudah keliru. Kenapa? Kalau disebut apapun dalam sebutan sifat Allah yang Asmaul Husna itu, yang 99 itu bersandarnya kepada Allah, berarti maknanya semua ke situ gitu. Jadi kalau orang ada yang menyebut nama Allah, bukan itu yang dipermasalahkannya gitu. Seharusnya kalau dia orang yang berilmu gitu, yang dia permasalahkan itu kok sudah ada ya yang menyebut ini gitu. Gitu. Kalau saya dulu bermujakarah atau bersilaturahim gitu kan, kepada kiai-kiai gitu kan, saya waktu di Jawa sana, itu maka mereka bertanya, apa sudah ada yang mengamalkan ini? Ya gitu. Maka bertanya seperti itu. Sudah, saya katakan sudah. Berzikir menyebut nama Allah ini satu tanda alamat di akhir zaman, yang mana itu menjadi suatu tolak ukur bahwa itu zaman sudah masa siapa gitu. Karena berarti dalam paling dekat itu masa di mana suatu kaum itu ada gitu. Kaum apa gitu. Seperti hadis Nabi mengatakan, sabaqal mufaridun wa mal mufariduna ya Rasulullah tuh. Kaum mufaridun telah mendahului. Siapa kaum mufaridun itu? Az-zakirunallaha katsiran wa zakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir menyebut nama Allah. Apa dikira Nabi itu tidak tahu tentang maksud menyebut nama Allah itu gitu? Ketika Nabi mengucapkan di lisan menyebut nama Allah banyak-banyak gitu. Artinya Nabi juga sudah tahu. Makanya jadi kalau ada orang sekarang di masa ini mengatakan menyebut nama Allah tidak bermakna, ini sudah keliru. Dari gambaran hadis itu saja, ketika dia menyebut nama Allah itu, dia sudah menang. Kalau mengambil dalam satu gambaran hadis gitu. Gitu. Kalau kata bermakna. Baru katanya tadi tidak berpahala gitu, tidak berfaedah. Udah lebih keliru lagi. Kelirunya kenapa? Di dalam satu penggambaran ayat, di situ dikatakan wazakirinallaha katsiran wazakirat wazakirinallaha katsiran a'adnallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di situ dibilangkan bahwa orang yang berzikir menyebut nama Allah itu, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Udah mendapatkan ampunan, dapat pahala yang besar lagi gitu. Jadi kalau katanya menyebut nama Allah itu tidak bermakna, sudah sangat keliru menurut ayat ini gitu. Tapi tetap kita beradab kepada orang itu. Mungkin saja dia tuh pada saat mengatakannya, dia ilmu yang dia ketahui seperti itu. Dia terlalu terburu-buru gitu kalau saya bilang. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena ditanya, yang lebih bahayanya lagi, kalau dia mengatakan statement seperti itu karena rasa kebencian. Itu lebih bahaya lagi. Kenapa rasa kebencian? Mungkin dia nanti menuduh yang lain-lain lagi. Menuduh udah selain tidak bermakna, tidak berpahala, bahkan menuduh ini bid'ah katanya. Tidak ada dari Nabi. Emang dia tahu apa tentang Nabi gitu.
jumpa dia sama Nabi gitu. Apa dia tahu perihal pada saat ini tentang apa yang dikatakan Nabi, gitu aja. Gitu. Jadi tidak mungkin hal-hal yang sudah termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak bermakna. Tidak ada yang sia-sia di dalam penggambaran Al-Quran dan hadis itu. Di situ aja dia sudah keliru gitu, cara memaknainya gitu. Nah, kita bisa buktikan gitu. Kenapa saya bilang nama Allah itu sempurnanya makna gitu. Kita paling dekat aja gini. Ketika seseorang berbicara dikaitkan dengan pahala agar dia bermakna. Contoh gini, Tuan baca Quran. Kalau baca Quran dapat pahala enggak? Dapat pahala. Jadi menyebut nama Allah katanya tidak mendapat pahala, bagaimana ceritanya? Sedangkan isi Quran itu dia untuk menceritakan siapa Allah itu. Nah, sekarang ada jawabannya. Saya bisa menjadi itu jawaban dari semua, karena saya harus mempunyai statement. Kenapa saya bilang Allah itu sempurnanya makna atau sempurnanya nama gitu. Karena apa? Semua terkumpul di lafaz Allah itu. Contoh gini, Tuhan membaca Quran dapat pahala. Yang memberi pahala siapa? Allah. Kan Allah jawabannya. Dah, singkat. Tuhan membaca Quran itu kalam siapa? Dalam Allah. Kalam Allah. Ya udah, kan berarti maknanya Quran itu lafaz punya Allah. Quran itu ada kalam Allah. Yang memberi pahala dalam membaca kalam Allah itu siapa? Allah. Allah aja jawabnya, nggak ada jawaban yang lain. Itu menandakan bahwa sebutan nama Allah itulah sempurnanya makna. Oke, begini lagi. Tuhan bersedekah. Bersedekah dapat pahala. Siapa yang memberi pahala? Allah. Kalau Allah tidak meridhoinya, Ya nggak dapat ya. yang tidak memberi pahala siapa? Allah juga berarti kan? Iya. Gitu. Oke, gini. Dia mengaku dia Islam. Ya kan? Terus dia mengatakan seorang muslim ketika dia membilangkan menyebut nama Allah tidak bermakna atau tidak mendapat pahala. Oke. Jadi yang mendapat pahala apa kira-kira menurut Anda gitu? Tanya gitu. Dia membaca apa gitu? Apa, tanya aja gitu sama dia gitu. Misalnya dia menjawab, kalau kita baca Al-Quran dapat pahala, yaitu Al-Quran itu kalam siapa? Kalam Allah. Jadi lucu ya? Lucu. Makanya saya bilang dia terlalu terburu-buru dengan ilmu yang dia ketahui, padahal konteks ilmu itu begini. Ilmu itu banyak yang dia ketahui, lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Makanya di situ harus berhati-hati. Nah, untuk perkara penyebutan nama Allah itu, bukan orang yang menyebut itu dia asal-asal. Menyebut nama Allah itu asal-asal. Artinya apa? Itu menyebut salah satunya dia memang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kalau sudah termaktub di dalam Al-Quran, berarti paling dekatnya kali si orang yang menyebut ini masuk dia ke dalam cerita Quran yang dimau Tuhan itu. Dialah orangnya gitu. Baru termaktub di dalam sebuah hadis. Berarti secara makna dia menyebut nama Allah itu, dia masuk ke dalam cerita hadis itu. Mudah-mudahan seperti itu, agar dia menjadi orang yang dimuliakan Tuhan dengan berzikir menyebut namanya. Kata berzikir menyebut nama Allah itu juga tidak sembarangan. Berarti kan dia berzikir ada yang menyuruhnya gitu. Nah, paling dekat kali gitu kan, kita ambil dalam satu konteks yang hadis yang kita awal tadi, itu kaumnya, nama kaumnya itu kaum mufaridun katanya. Berarti yang menyebut itu masuk dia ke dalam kelompok itu gitu. Karena kata di situ berhati-hati, oh belum tentu juga orang yang menyebut nama Allah itu dimasukkan ke kaum itu. Kalau dia masuk ke kaum itu berarti dia yang menang dibilang Nabi. Tapi ternyata banyak. Jadi dia diurut, orang yang berzikir menyebut nama Allah yang dimaksudkan di dalam cerita hadis itu, mereka itu orangnya terpimpin. Karena itu digambarkan ke dalam salah satu kelompok kaum. Berarti kaum itu kan ada pemimpin kaum itu. Makanya dijelaskan di dalam penggambaran Al-Quran bahwa pemimpin kaum itu datang kepadanya gitu. Datang seorang Rasul kepada kamu dari kaummu sendiri. Itu ada di surat At-Taubah, dibilangkan seperti itu.
Nah, ciri Rasul yang memimpin kaum itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada suri tauladan, uswatun hasanah, yang dia diikuti. Wa dzakirinallaha katsiran tuh. Makanya dibilangkan di situ, nanti dia pada hari akhir itu banyak berzikir menyebut nama Allah Allah. Berarti dalam penggambaran hadis yang dibilang hadis sabaqal mufaridin itu, ini orang yang menyebut tadi ini dia mengikut kepada seorang rasul. Gitu. Makanya kalau dibilang tidak bermakna, ditelusuri aja ini yang membilang ini siapa gitu. Tapi kita tetap beradab ya, di situ beradab, kita tidak boleh mematahkan statement orang lain dalam cerita ilmu itu kita. Kenapa? Biarpun kita tahu, kalau kita tidak beradab sia-sia juga ilmu kita. Makanya untuk itu kita beri alasan yang lain gitu. Alasan yang lain kalau saya menggambarkannya begitu Tuhan. Jadi Allah itulah sempurnanya nama, Allah itulah sempurnanya makna. Kenapa? Sebelum kata makna ada, Allah sudah ada. Sebelum kata ada itu ada, Allah ada gitu. Allah gitu. Jadi kalau dibilang tidak bermakna, ini kelirunya sangat di bawah rata-rata saya bilang. Sedangkan yang lain misalnya dibilanglah orang yang alim atau ulama-ulama terdahulu mengatakan itu, kalau dia menyandingkan kepada satu ulama, misalnya contoh, kata imam ini atau kata ulama ini tidak boleh menyebut nama Allah Allah. Dia dipotong penjelasannya. Sebetulnya kata tidak boleh itu apa alasannya? Lihat kurun masanya. Kalau misalnya kurun masanya di masa Imam As-Syafi'i mengatakan tidak boleh katanya. Maksud imam itu mengatakan bukan tidak boleh menyebutnya ya di masa itu. Kenapa? Belum turun mujaddidnya karena imam itu pasti tahu. Kenapa? Kata tidak boleh itu dia tahu bahwa ini nanti penyebutan Allah Allah ini nanti di akhir zaman, bukan di masa mereka. Ini harus mengerti. Dalam konteks bahasa itu tidak semudah itu memahaminya gitu. Artinya apa? Jangan terburu-buru. Ingat, terburu-buru itu apa? Terburu-buru itu setan. Makanya apalagi dalam hal ilmu, apalagi dia dalam memutus suatu, seolah-olah dia berfatwa menyebut nama Allah itu tidak boleh, menyebut nama Allah itu tidak bermakna, menyebut nama Allah itu tidak berpahala. Sampai-sampai menyebut nama Allah itu bid'ah. Dari mana pula lah bisa seperti itu gitu. Jadi gitu, jangan terburu-buru. Semuanya punya masa. Ya, ini sudah masuk dalam kata jangan terburu-buru. Belum lagi yang menyebut nama Allah Allah ini betul nggak dia terpimpin? Atau dia hanya dipimpin? Ini beda ya. Kata terpimpin dengan dipimpin ini beda Tuhan. Makanya nggak usah heran kalau banyak yang berzikir menyebut nama Allah Allah gitu. Kalau terpimpin itu berarti dia ini zikirnya itu tidak merubah dari apa yang dimau oleh pemimpinnya. Artinya dia bersumber sanadnya sampai kepada yang memiliki zikirnya, sampai kepada juriat-juriatnya. Artinya dia, amalan dia itu terpimpin. Beda kalau dia dipimpin. Kalau dipimpin artinya apa? Karena dia berbuat sesuatu itu dengan pengetahuannya, lalu dia memimpin sekelompok orang, hanya mengambil cerita dari hadis atau Quran, gitu kan? Ini dipimpin namanya. Itu nanti yang memimpinnya itu yang mempertanggungjawabkannya. Kalau saya nggak mau. Karena di situ saya tahu bahwa berzikir menyebut nama Allah Allah itu adalah perintah Tuhan. Pastilah seorang rasul yang mengajarkan tentang cara berzikirnya itu, maka dia harus terpimpin. Kata terpimpin itu berarti si pemilik zikir itu yang mengajarkannya di awal, yang menjadi mujaddidnya, itu adalah seorang rasul Allah yang dia menerima amar, perintah. Kenapa kita bilang begitu? Berarti furqan bersamanya gitu. Kenapa begitu? Karena zikir Allah Allah ini sudah termaktub di Al-Quran dan hadis. Untuk mengetahui tentang membedakan hak dan yang batil, Quran itu kan sebagai petunjuk, hudalin nas. Hadis itu sebagai pedoman, pegangan sebagai umat. Untuk mengetahui tentang Al-Quran dan hadis ini, perlulah furqan namanya. Furqan itu hanya didapat kepada seorang pemimpin.
ulil amri. Makanya kita taati kepadanya. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, kepada pemimpin di antaramu. Nah, pemimpin zikir Allah ini ada. Bukan tidak ada, makanya harus pemimpin. Jangan lagi ada yang jadi pemimpin setelahnya gitu. Ini menggantikan namanya. Ini lebih itu udah sekupnya udah lain lagi kan. Kalau di awal masalah cerita makna, ini sudah cerita cara bagaimana mengamalkannya. Cara bagaimana kita supaya kita terpelihara gitu. Bukan sembarang-sembarangan itu. Makanya dia zikir Allah-Allahnya harus terpimpin. Jangan dipimpin. Nah, kayak mana membedakan antara terpimpin dengan dipimpin? Masuk ke dalam konteks bahasa. Makanya untuk membahasakan sesuatu hal perkara itu, dia harus bisa menguasai ilmu namanya ilmu bayan, ilmu mantik. Dia harus berhati-hati orangnya, jangan terburu-buru dulu. Nah, kata dipimpin dengan kata terpimpin bedanya di mana? Kalau dia terpimpin berarti dia dipimpin langsung oleh dari pemilik yang membawa zikir ini, yang menjadi mujaddidnya. Artinya seseorang yang terpimpin ini dia diberikan, ya kan? Diberikan apa? Diberikan izin untuk mengamalkan zikir yang dia bawa gitu. Itu namanya ijazah. Dia diberikan ijazah di dalam dia mengamalkan sesuatu amalan yang dia zikirkan gitu. Bedanya kalau dipimpin gimana? Kalau dipimpin ini dia coba memberikan. Ingat, dia coba memberikan. Artinya apa? Dia coba memimpin suatu kelompok yang lain lagi yang berzikirnya judulnya sama, lalu dia memberikan padahal dia saja diberikan. Itu bedanya. Ingat, kalau dia terpimpin, ini orang dia diberikan. Kalau orang yang dia coba memimpin, menjadi dipimpin dia ini coba memberikan lagi. Padahal dia saja diberikan. Harusnya mengerti di situ. Kita ini orang yang diberikan atau orang yang memberikan? Kita harus tahu posisi kita di mana pada saat kita mengamalkan sesuatu itu. Kita orang yang diberikan, artinya diberikan izin untuk mengamalkan dari yang memberi. Siapa yang memberi? Si pemilik amalan itu gitu. Nah, kalau ada orang coba memberikan, ini dia coba-coba dia mau menjadi pemimpin. Dia coba memberikan lagi ke orang lain, tidak. Sampai kepada kita yang diberikan, kita itu hanya bisa menyampaikan. Paling dekat kepada anak, istri, yaitu keluarga. Gitu cara mainnya. Bukan asal-asal. Mengerti ya Tuhan ya? Iya. Itu coba apa? Iya, apa namanya? Gimana? Yang terpimpin dan bedanya yang dipimpin tadi ini kayaknya Bahasanya sedikit aja ya? ya tapi sangat jauh itu sebetulnya kan. Iya, jadi kita harus tahu sandingan bahasanya. Kalau kata terpimpin, berarti orang yang dipimpin dari yang terpimpin ini adalah orang yang diberikan. Kalau setelahnya dia hanya bisa menyampaikan. Kalau dia kata yang dipimpin, berarti dia coba memberikan lagi. Sementara dia saja pun diberi gitu. Gitu, dia tidak bisa. Ini artinya kalau dalam suatu suasunan kekerajaan gitu, ini dia coba berkhianat. Dia coba menggantikan seorang raja gitu. Pemimpin zikir Allah ini adalah rajanya gitu. Setelahnya kan ada ahli waris, ahli baitnya. Beradab aja kepadanya itu agar dia terpimpin gitu. Tidak sembarang-sembarangan gitu. Jadi mengerti ya? Jadi di situ si pelaku yang berzikir Allah itu dia harus menjaga adab. Kenapa menjaga adab? Adab itu dalam pengertian dia patuh. Gitu. Orang yang beradab itu dia pengertiannya patuh, dia taat apa kata pemimpinnya. Gitu. Jadi kalau dia sudah taat, dia patuh, selain dia beradab itu, selain kepada pemimpinnya, harus dia beradab kepada keluarga pemimpinnya itu. Itu betul dia beradabnya gitu. Contoh kenapa Nabi mengisyaratkan begini. Siapa yang memusuhi keluargaku sama dengan dia memusuhi aku, kata Nabi. Siapa yang memusuhi aku sama dia mengajak perang dengan Allah. Jadi kan sia-sia apa yang dibuatnya gitu. Sama cerita di akhir itu, di awal sama akhir itu sama. Kalau di awal Rasul Allah itu adalah nabi-nabi itu, di akhir Rasul Allah itu itulah
Imam Mahdi itu Al-Mahdi, Mahdi Allah. Di situ harus mengerti. Kata Imam Mahdi, dia menunjuk kaum itu supaya nanti dia terpimpin dari yang setelahnya. Itulah Al-Mahdi itu. Makanya saya bilang Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum. Gitu. Kan banyak sekarang kan berbicara perihal itu ya. Kita ada rana-rana. Tahu sekalipun orang itu, dia tetap menjaga adab. Adab itu apa? Ada rana yang tidak boleh dimasukinya. Ada rana yang dia bisa. Yang bisa saja buat gitu, supaya dia menjadi orang yang beradab gitu. Ini sampai ada pula, udah contoh ya. Ini kita baru ceritanya agak sedikit humor lah ya, supaya nggak tegang kali. Ada orang sholat. Ini misalnya Tuhan sholat, terus Tuhan diadili, sholat Tuhan salah, sholat Tuhan tidak benar. Tapi yang mengadilinya orang yang tidak sholat. Kira-kira betul nggak tuh? Ya enggak lah. Sederhananya gitu. Iya. Kembalikan lagi konteks ceritanya. Tuhan zikir menyebut nama Allah. Terus Tuhan berzikir menyebut nama Allah, Tuhan diadili, dihakimi, diponis, disimpulkan. Tuhan salah, Tuhan tidak benar. Yang mengadili, yang memponis, yang menghakimi itu dia tidak berzikir menyebut nama Allah itu. Bisa nggak? Ya enggak nyambung lah. Nggak nyambung. Makanya ini ceritanya agak lucu-lucu nih. Lucu nggak? Itu belum cerita dalil ya. Karena kita, kalau kita mau menghukum suatu hal itu, dia kan harus ada dalilnya. Dalil itu ada juga. Cara memainkan dalil itu ada gitu. Gimana caranya? Dalil ini kan contoh begini. Saya seorang ayah, Tuhan seorang anak. Saya perintahkan sama Tuhan, besok jangan keluar malam, saya bilang. Ya. Nah, di hari berikutnya saya bilang, saya suruh lagi kembali, tolong ini antarkan ke rumah teman saya sekarang pada waktu malam. Bingung nggak nih si anak nih? Ya bingung. Padahal dilarang keluar malam. Nah, kalau dalam penggambaran dalil itu, dia ada yang dia dirofakkan atau dimansuhkan namanya. Kalau ketika berbentur dua kalimat yang serupa, lihat kalimat yang terakhir itulah yang dipakai. Karena dia dalam satu sumber yang sama gitu. Misalnya ada hadis Nabi mengatakan begini. Terus di lain waktu Nabi mengatakan hal yang menyalahin yang pertama tadi, ikut yang terakhir. Makanya itu zikir Allah ini tidak ada memang di masa Nabi. Tapi Nabi mengisyaratkan dia di masa akhir. Mengertilah kalau mau bermain dalil-dalil ini, jangan nggak mengerti. Apalagi dia mengaku dia nanti di sana dia ulama, banyak pengikutnya gitu. Kalau dia saja begitu terlalu terburu-buru, bagaimana orang yang mengikut itu? Ribuan itu. Bukan, kurasa banyak. Jadi makanya gini Tuhan. Gini ya, kita harus menjaga adab ya. Kita hanya mengembalikan kepada suatu cerita begini misalnya. Datangnya pemimpin akhir zaman itu, dia di masa itu dia akan menjadi mujaddid gitu. Berarti ada, coba nanti satu kelompok bilanglah, kalau dalam penggambaran hadis itu membilangkan masa fitnah Dajjal itu gitu. Dajjal itu dalam suatu ungkapan penggambaran hadis itu mengatakan di dahinya itu, berarti dalam pemikirannya gitu. Dia kafaro. Dia artinya menutup. Kafar itu menutup, kafir gitu. Tertutup dari namanya keimanan yang benar. Apa yang ditutupnya? Dia coba menutup dari cerita kebenaran yang dibawa petunjuk oleh pemimpin zaman akhir itu gitu. Jadi dia versus gitu. Makanya dibilanglah Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu atau Mahdi Allah itu yang memberi petunjuk lagi menunjuki. Nah, si Dajjal ini karena dia membawa lambang kebohongan itu, dia coba menutupi dengan kafirnya tadi itu, dia coba menutupi kebenaran yang ditunjuk oleh pemimpin zaman akhir itu. Gitu semua mainnya. Jadi nggak usah heran kalau saya memandang gini, saya sederhana aja, luwes saja orangnya, luwesnya gini. Kalau ada orang yang berzikir, terus ada orang yang dia coba menyalahkan atau gitu, dia tinggal meletakkan di posisi yang mana gitu. Ini ikut siapa ini gitu? Zikir Allah ini ada tidak ya?
Kalau ada, wah bahaya nih yang membilangkan tidak ada. Kenapa? Kata menutup di situ, dia coba mengtiadakan. Ini bukan cerita maksiatnya ya. Iya. Karena itu bukan maksiat gitu. Dibilang maksiat tidak mungkin. Makanya saya bilang ranahnya Dajjal sama iblis itu beda. Kalau ranah iblis, si orang yang mau berbuat soleh ini digoda, jangan buat, jangan beribadah, jangan berzikir. Itu ranahnya iblis. Kalau ranah Dajjal, dia tetap dibuat, tapi bagaimana dia tetap menutupinya gitu. Misalnya gini, contoh lagi. Sholat. Pernah di tahun 2021 kemarin terjadi COVID. Ya, kita mengungkit sedikit aja nih. Di situ turunlah perintah. Perintah dari siapa? Wallahu alam. Kalau diambil pasti dari satu cakap orang itu. Sehingga mengikut banyak orang. Sholat boleh, tapi jarang-jarang katanya. Ini kan kalau saya bilang, dia kan sudah menyalahi dari apa yang dibilang oleh baginda Nabi. Nabi mengatakan, di situ bilang kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati shalah. Lurus dan rapatkan saf, karena itu adalah suatu kesempurnaan di dalam sholat. Artinya apa? Dalam penggambaran hadis ini, ada yang menyuruh merapatkan, ada yang menyuruh menjarangkan dengan dalasan. Berarti dalam artian sholat tetap dikerjakan kan, tapi dengan tidak apa yang dimau oleh Nabi. Makanya adalah kata di situ, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintaiku. Siapa orang mencintaiku nanti bersamaku di dalam surga. Nah, kata menghidupkan di situ berarti ada yang coba-coba mengkaburkan itu, yang menutup-nutupi dari seharusnya gitu. Itulah sifat Dajjal namanya, membohongi dia. Dia tidak melarang untuk berbuat apa? Berbuat itu, karena itu maksiat ranahnya iblis. Sedangkan Dajjal coba menutupi, itulah kebohongan namanya. Karena dari gambaran man ahya sunnati itu ada mengatakan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka bagi dialah pahala 100 mati syahid. Berarti dalam suatu gambaran menghidupkan sunnah itu tidak mudah di masa itu. Ngeri ya? Ngeri. Seram ya? Seram itu. Maka harus hati-hati. Nah, disitulah datangnya nanti di zaman akhir ini, kita harus lebih berhati-hati. Jadi jangan enak-enak aja membilangkan, kita santai ya, membilangkan menyebut nama Allah tidak bermakna, membilangkan menyebut nama Allah tidak berfaedah, tidak mendapat pahala. Bahkan ada yang mengatakan menyebut nama Allah itu sesat. Kita cerita lucu lagi nih. Enak cerita lucu daripada cerita serius, nanti orang tegang ya kan. Kalau cerita lucu enak didengarnya, nggak tersinggung orang. Kalau tersinggung, itu urusan dia lah ya kan. Masa awak yang cerita dia yang tersinggung ya kan. Contoh gini, Tuan, kalau ada orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu dibilang sesat, yang berzikir ini dibilang sesat nih. Saya balik nanya, kalau yang berzikir sesat bro, yang nggak berzikir gimana? Contohnya, menyebut nama Allah dikatakan sesat. Jadi yang nggak menyebut nama Allah gimana? Udah bisa salah. Itu kata Tuhan. Ini cerita lucu, jangan gitu. Iya, nggak usah. kita coba bertanya aja gitu. Iya. Tapi hampir-hampir apa kan? Iya. Tapi saya tetap mengingatkan, tidak bisa begitu juga. Kita hanya mengasih suatu poin saja. Kalau yang berzikir menyebut nama Allah, Allah dikatakannya sesat, bagaimana lagi orang yang tidak menyebut itu? Gitu. Kita ambil perumpamaan dalam perbuatan yang lain. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat aja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Itu. Nah, di situ kan dapat satu timbangan namanya, ada wazan, timbangan untuk dapat mengukur. Berzikir menyebut nama Allah, Allahnya bagaimana? Makanya saya bilang kalau dia terpimpin, dia benar. Kalau dia cuma hanya dipimpin, oh banyak kali nih pemimpinnya nih, nggak bisa. Dia itu digambarkan dalam satu perkara hadis, mereka ini adalah kaum, bukan golongan. Kaum itu cirinya berzikir menyebut nama Allah, berarti pemimpinnya cuma satu, tidak ada wakil dan pengganti. Gitu. Nah,
Kalau dia mengerjakannya benar, dia dapat pahala. Kalau mengerjakan sholat dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kenapa fawailul lil musholin? Karena dia tidak mengerjakannya tidak benar, gitunya itu. Simple aja, yang penting mudah dimengerti gitu. Jadi kalau katanya tidak bermakna menyebut nama Allah, ini sudah sangat keliru kali nih. Justru Allah itu namanya, itulah sempurnanya makna. Ayo kita buktikan ya. Enak nih. Iya. Gini. Allah itu hurufnya alif, lam, ha. Kita ambil alifnya satu. Tinggal lillah. Apa artinya? Untuk Allah. Yang tadi maknanya Allah itu Tuhan, diambil saja lamnya satu, dia maknanya untuk Allah. Untuk siapa? Untuk Tuhan maksudnya. Kan bertambah kalimat untuk Allah gitu namanya. Berarti maknanya untuk Allah gitu. Kita ambil lagi lamnya satu lagi, tinggal lahu, untuk dia. Dia siapa? Dia Allah kan. Nah berarti bertambah lagi, diambil lafaznya satu, bertambah lagi maknanya. Tadi untuk Allah, sekarang untuk dia. Untuk dia siapa? Allah. Iya kan? Tinggal hu, dia siapa? Dia Allah. Untuk dia Allah itu hu-nya gitu. Jadi bertambah lagi maknanya. Jadi saking sempurnanya lafaz Allah itu ketika disebut, itulah sempurnanya makna. Sehingga contoh lagi begini. Kita membaca Quran mendapat pahala. Intisari dari Quran itu surat Al-Fatihah. Ya kan? Di suratul Fatihah itu ada lafaz bismillah, alhamdulillah, yang di situ ada lafaz Allah. Nanti kalau dikasih tahu, makanya kita ada ranah adab untuk menyampaikan berita. Artinya kita boleh berbicara di layak orang ramai, boleh kita berbicara pada saat berdua. Kalau berdua nggak ada kamera, saya teruskan itu. Ceritanya itu, kenapa lafaz Allah itu dimenangkan Tuhan di akhir zaman gitu. Di dalam kelompok suatu kaum. Sehingga dalam penggambaran ayat, wal hafizati wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berzikir menyebut nama Allah, laki-laki dan perempuan yang berzikir menyebut nama Allah itu, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Kalau kata dia tadi tidak mendapat pahala, dia sudah keliru dengan satu dalil ini gitu. Baru satu. Belum lagi dalil yang lain gitu, belum lagi apa cakap Nabi. Apa cakap Nabi itu? La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Itu menandakan kalau dalam penggambaran hadis itu tidak terjadi suatu kehancuran di muka bumi ini kalau masih ada yang berzikir menyebut nama Allah Allah. Berarti maknanya, kalau kata dia tadi tidak bermakna. Maknanya dari hadis ini kalau disebut nama Allah Allah itu bumi itu tidak hancur. Karena yang disebut nama Allah Allah itu. Keliru nggak tadi tuh yang bilang tuh? Tapi itu urusan dia ya. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa lah udah. Kita pun ini lagi berusahanya bagaimana kita sampai akhir ayat itu selalu bersenantiasa mengingat Allah itu. Ada lagi sebetulnya yang paling lebih lagi itu di dalam cerita menyebut nama Allah Allah itu. Cuman kan ada ranah di situ. Tidak bisa dibilangkan secara umum. Kalau kita berbilangkan secara umum, dia harus memakai bukti autentik namanya. Bukti autentik itu Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, untuk dapat mengetahui petunjuk Al-Quran itu sebagai petunjuk dan hadis itu sebagai pedoman, kita membutuhkan satu syarat lagi. Apa itu? Itulah furqan namanya. Furqan itulah amar. Amar itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang menerima amar, yang menerima furqan itu adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang wali-wali Allah. Kalau di zaman akhir ini, dialah pemimpin zaman akhir itu. Itulah Imam Mahdi itu. Itulah Al-Mahdi itu. Itulah Mahdi Allah itu, dia membawa namanya furqan. Karena ada kitab yang dibawanya. Kalau di awal itu kitabnya para nabi-nabi itu, ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran. Nanti dia furqan itu berupa amar lagi gitu. Makanya dibilang innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin.
Nah, di ayat itu dijelaskan, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara. Itulah Lauhul Mahfuz itu. Tidak dibenarkan menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Makanya saya bilang, yang disucikan ini siapa? Karena itu perkataan Tuhan yang menciptakan seluruh alam. Jadi, yang dibilangkan amar perintah itu tadi, yang itu berupa furqan itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil, kan dibilangkan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Turun Al-Qur'an petunjuk bagi manusia, dan turun juga Al-Furqan itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, untuk dapat menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, hadis itu sebagai pedoman, sebagai kita orang yang menjalani Islam, dia harus memiliki furqan. Berarti dia itu harus bersama pemimpinnya. Kenapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya yang menerima ini adalah seorang amir, pemimpin. Gitu. Dia harus bersama, karena dia yang bisa mengetahui antara hak dan yang batil tentang Quran dan hadis itu. Makanya dibilang kalau dia tidak bersamanya mana bisa. Artinya untuk dapat bersamanya itu, itulah katanya dia terpimpin. Kata terpimpin itu begini dia. Berarti dia ini ikut berjalan bersama pemimpinnya itu tadi. Maka dia mendapatkan furqan. Kalau dia sudah mendapat kepada si amir, berarti si amir ini memberi kepada makmurnya yang mengikutnya, itu namanya sudah berbentuk ijazah namanya. Tuan berzikir menyebut nama Allah, Allah ada ijazahnya. Nah, kalau ada itu sudah benar. Siapa yang memberi ijazah itu, yang memberikan gitu? Pastilah seorang sosok junjungan itu tadi gitu, pemimpin itu. Tidak bisa tidak. Itulah cara main yang benar. Tidak asal-asal. Jadi kalau dari susah juga saya bilangnya, masa berzikir menyebut nama Allah, Allah katanya tidak bermakna. Sampai dikias-kiaskan dengan kalimat-kalimat yang lain ya. Iya. Disandarkan dengan kata makhluk. Ini sudah mensetarakan aja, dia sudah tidak sadar, dia sudah keliru di situ. Tapi karena kita disuruh beradab, sudahlah. Mungkin dia melakukan itu dengan sandaran ilmunya yang dia ketahui. Ya doakan sajalah. Kalau kata doakan saja itu, saya punya makna juga. Bukan mendoakan dia. Doakan. Kita berdoa supaya tidak seperti dia. Makanya hati-hati bermain dengan kata makna ini. Apalagi sandarannya dengan lafaz Allah. Jangan begitulah bro. Ente ini gimana? Buru-buru sekali ente. Gitu. Kalau kata orang Melayu cakap kan, apa pula cerita waktu katanya. Gitu ya. Iya. Ada lagi Tuan yang mau diapakan? Mungkin ini udah jelas ya tadi ya. Iya, alhamdulillah. Ya, kita alhamdulillah sekali malam ini kita dapat pencerahan. Ya, Yang sempurna, yang syukurlah. ya, dari yang selama ini kan banyak bertebaran cerita-cerita itu. Kalau masih ada waktu gitu. Bisa silahkan. Saya pernah dengar juga gini, zikir Allah itu zikirnya batin. Zikirnya batin. Ya. Apa maksudnya itu? Batin itu yang tersembunyi. Arti batin itu yang tersembunyi. Makanya nanti kalau kata batin ada al-batin. Kalau sudah ada alif lam itu yang tersembunyi itu apa? Oh berarti dimaksud kalau mengatakan zikir Allah itu zikir batin, berarti yang tersembunyi itu Allah di dalam batinnya. Gitu. Ya dia harus tahulah cara memainkannya. Kalau itu namanya zikir kolbu. Dia gitu. Kalau udah mengatakan zikir kolbu, dia harus tahu yang mana inti kolbunya, yang mana pangkal kolbunya. Di sini kita tidak bisa menceritakan itu. Iya. Karena ini umum. Iya. Kalau mau tahu zikir kolbu itu gitu. Jadi gitu. Kita ambil garis besarnya aja. Iya. Katanya zikir Allah itu zikir batin. Iya. Zikir Allah itu zikir batin. Apa zikir cuman batin aja? Kan ada zikir akal. Ruhnya apa nggak berzikir? Iya. Nah gitu. Cuman metode caranya tidak bisa diceritakan di sini gitu. Karena itulah adab namanya, ada rananya gitu. Ada yang lebih berhak tentang hal itu. Walaupun kita tahu,
Ingat kembali tadi, banyak yang kita ketahui, lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Kepada seorang yang beradab, kita kan mau jadi orang yang beradab nih. Kita ikut aja apa kata pemimpinnya itu gitu. Yang disuruh udah zikirnya begini, sebut nama Allah dengan zahar. Kenapa dia jahar? Karena itulah zikir yang memberi petunjuk, lagi menunjuki. Menunjuki siapa? Menunjuki orang yang mendengar. Menunjuki bahwa sudah ada yang berzikir. Menunjuki bahwa Allah sudah disebut-sebut. Itu maknanya. Berarti ini menandakan, menunjukkan bahwa kalau Allah sudah disebut, ini zamannya sudah zaman yang dibilangkan Nabi itu. Sudah ada yang berzikir menyebut nama Allah. Itulah tanda alamat. Makanya dibilanglah zikir Allah. Allah itu zikir yang memberi petunjuk, lagi menunjuki. Gitu, itu masih disyarat-isyarat lagi gitu. Kalau mau dijelaskan lagi nanti dah timbul kontroversi ya kan. Padahal kalau ditanya ente kontroversi, Tuhan ente siapa? Allah. Masa nama Tuhannya disebut ente tersinggung gitu. Apa gitu. Aturannya berpikir udahlah gitu. Kalau orang muslim yang baik itu dia gini, dia menjaga adab. Dia selalu mengatakan kepada apa yang dipendapat orang itu, mungkin dia mengetahui itu berbuat karena sandaran ilmu yang dia ketahui gitu. Udah begitu saja. Saya memandang gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan gitu, kita nggak usah tersinggung. Tinggal kitanya lagi gimana. Ya kalau orang yang bijak itu dia membuat satu alasan lagi, ini begini gitu. Kalau dia buatnya caranya begitu, kita jangan ikut cara dia. Ah nggak betul itu, nggak bisa. Kita nggak bisa mematahkan gitu langsung. Kita harus buat alasan lain. Aku alasannya begini gitu. Jadi nanti yang mana yang lebih diterima gitu. Diterima akal atau diterima. Kata diterima itu bukan berarti mentang-mentang orangnya banyak terus dia benar. Tidak begitu juga. Karena bisa saja jumlah yang sedikit dia yang dimenangkan Tuhan. Kenapa? Dari sejak dahulu memang begitu. Kalaupun ada perseteruan gitu, memang dari dulu zaman nabi-nabi permainannya memang begitu. Kita buktikan ya, di masa Nabi Nuh, ya terjadi juga gunjang-ganjing. Siapa yang ikut ke kapal Nabi Nuh, dia yang selamat, jumlahnya sedikit. Yang tidak ikut tenggelam. Di zaman Nabi Musa begitu juga, terjadi gunjang-ganjing. Siapa yang ikut laut itu waktu dibelah, dia selamat. Yang lain selesai, ditenggelamkan. Di zaman Nabi Daud gitu juga. Siapa yang ikut kepada peperangan itu di masa zaman Raja Jalut itu, maka dia dimenangkan, jumlahnya sedikit. Yang lain habis, dibinasakan. Di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah ini, di situ juga banyak peperangan yang jumlahnya sedikit, lawannya banyak gitu. Tapi yang sedikit dimenangkan. Udah. Jadi memang ya orang yang berzikir Allah itu di zaman akhir ini memang jumlahnya sedikit. Yang terpimpin. Kalau yang dipimpin nggak tahu lah saya, mungkin banyak juga di sana ya. Karena banyak yang berzikir menyebut nama Allah itu. Kalau dia sudah tidak sama, berarti tanda alamat bahwa terlepasnya dari kepemimpinan. Biasanya terjadinya gunjang-ganjing itu karena apa? Karena terlepasnya dari kepemimpinan. Makanya kita bilangkan dalam satu penggambaran hadis itu sabaqal mufaridun itu nih, kaum mufarid. Di situ kaum ini bukan golongan. Makanya yang terpecah belah itu yang 73 itu golongan yang dibilang Nabi. Makanya dalam penggambaran hadis itu bunyinya begini. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan man hiya ya Rasulullah qala Rasulullah man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Jadi terpecah Yahudi menjadi 71, Nasrani terpecah menjadi 73, dan umat Nabi Allah Muhammad SAW itu, orang Islam itu terpecah menjadi 73 golongannya. Yahudi 71, Nasrani 72, orang Islam terpecah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidatan man hiya ya Rasulullah. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Yang satu itu man kana mislihi alaihi ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikut itikat sama denganku dan para sahabatku. Artinya yang satu ini bukan dari golongan yang 73 ini. Yang satu ini adalah kaum. Ingat, yang 73 ini adalah golongan.
Saya ulangin, yang satu ini adalah kaum, yang 73 ini adalah golongan. Kaum apa yang dibilang Nabi diceritakan tentang perpecahan itu? Dibilangnya itulah kaum yang dia bersama pemimpinnya. Kaum itu diibaratkan dalam satu tanda alamat itu dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Allah dia dimenangkan, itulah kaum mufaridun itu. Karena disitulah taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Dalam penggambaran hadis yang lain akan datang suatu sosok junjungan diutus kepada sehingga bumi ini ditunda kehancurannya gitu. Berarti itulah membilangkan itu seorang Imam Mahdi itu gitu. Maka kita bilang, zikir Allah Allah itu zikir yang terpimpin, zikir yang memberi petunjuk lagi menunjuki. Wallahu alam bishawab. Jadi mungkin penjelasannya gitu saja. Ingat tetap jaga adab kita. Jangan kita mentang-mentang kita sudah berzikir terus sikap kita ke orang lain itu layas atau merasa kita paling benar gitu. Yang lebih bahaya lagi kalau yang satu berzikir, yang mengadili orang yang nggak berzikir nih, kalau saya lucu memandangnya. Awak sholat, dia pula yang mengadili sholat awak, sementara dia tak sholat. Gitulah perumpamaannya gitu. Jadi supaya apa kita, mungkin itu saja ya Tuan ya. Mungkin kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah